Hai, aku Mentari. Berikut pemenuhan tugas video dari Bapak Atta. Yuk belajar bersama mengenai Excel. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk KAPKKSP dan Mas Aji yang telah menjadi mentor. Oke, untuk kali ini kita akan belajar mengenai lookup. Ya, saya terdapat salah ketik. Ini harusnya fungsi lookup. Di dalamnya ada VLOOKUP, lookup, index, dan juga match yang berfungsi untuk mencari data dari referensi. Nah, ini langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu VLOOKUP. Ya, untuk VLOOKUP sendiri digunakan untuk mencari data di kolom pertama tabel. Kemudian dia akan mengambil dan menghasilkan nilai dari sel mana aja dan baris yang sama, kayak gitu. Nah, VLOOKUP ini tabelnya disusun secara vertikal. Berbeda nanti dengan halnya lookup, kayak gitu. Nah, ini kita coba untuk VLOOKUP, kita nomor referensinya dari A107. Misalnya di sini kita akan mencari A107 ini jenis kelaminnya apa sih? Makanya kita tuliskan sama dengan VLOOKUP. Lalu data referensinya atau yang ingin kita tuju, lalu range datanya kita klik semua. Lalu jenis kelamin ini keberapa? Oh, ketiga. Berarti kita tuliskan ketiga. Seperti itu. Apakah benar? Ternyata benar. A107 memiliki jenis kelamin perempuan. Misalnya lagi nih, data referensinya sama, masih di A107. Kita akan mencari informasi lainnya. Nah, ini 107, lalu kita data range-nya kita tarik, titik koma lagi. Kita akan mencari, misalnya, nama customer-nya nih, siapa sih? Oh, ternyata A107 ini namanya Sari. Seperti itu. Misalnya lagi nih, lookup. Kita cek. Nah, atau kita bisa tuliskan di dalam rumusnya ini, misalnya, tapi pakai petik 2 atas. Jadi, VLOOKUP A107, titik koma, range datanya kita tarik. Lalu misalnya kita akan mencari dari domisilinya, itu keempat. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4 itu dari range datanya yang kita tarik. Kayak gitu. Nama customer itu 2, jenis kelamin itu 3, domisili itu 4. Nah, untuk penggunaan VLOOKUP sendiri itu disusun secara vertikal seperti itu. Jadi referensi datanya harus selalu berada di sebelah kiri. VLOOKUP sendiri itu tidak dapat menarik referensi dari tengah kayak gitu misalnya nih. Kita beri contoh saja supaya ada pemahaman. Kayak misalnya kita mau mencari jenis kelamin nih, tapi dengan nama itu nggak bisa karena sebelahnya itu masih ada data lagi kayak gitu, masih ada nomor pemesanan, jadi belum bisa. Nih coba kita sama dengan VLOOKUP. Nah, ini coba kita cari dengan referensinya Mentari. Kita tarik untuk sel data range-nya, titik koma, jenis kelaminnya berarti ketiga. Nah, ini tidak akan menampilkan yang sebenarnya, padahal seharusnya Mentari itu jenis kelaminnya perempuan kayak gitu. Ini salah untuk rumusnya. Kayak dilihat.
Ya, itu malah munculnya laki-laki. Berarti ini rumusnya tidak tepat karena referensinya berada di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, ini kita coba lagi. Kalau misalnya kita dengan data sel yang dituju, ini masih dengan mentari ya berarti ya. Mentari, data range-nya ditarik, lalu kita cari untuk jenis kelaminnya 3 laki-laki. Maka hal ini tidak benar atau salah. Jadi harusnya pakainya referensinya nomor pemesanan karena kita pakainya full up. Full up pun juga sama nanti berlakunya. Kita coba untuk full up. Full up sendiri sama digunakan untuk mencari nilai dalam baris pertama tabel dan mengembalikan nilai dari baris yang sama di kolom yang ditentukan. Nah, ini datanya bersifat horizontal. Coba kita langsung praktekkan saja. Soalnya nih, saya mau mencari lama pengiriman. Lama pengirimannya berapa ya? Berapa hari ya? Kita pakaikan lookup referensinya misalnya saya mau Bandung. Saya mau tahu nih Bandung ini lama pengirimannya berapa hari sih? Kayak gitu. Nah, ini kita tarik kan untuk datanya titik koma karena lama pengiriman itu berarti ke 2 titik koma 2 1 2 nya itu sudah tahu ya teman-teman dari mana. Ini data range-nya kan cuma ada 2 baris, jadinya lama pengiriman itu baris kedua seperti itu. Nah, ini kita coba lagi nih. Saya mau cari untuk Surabaya, lama pengiriman untuk ke Surabaya itu berapa hari sih? Nah, ini pakai lookup lagi. Lalu ketikkan Surabaya. Dan saya coba pakai data sel yang 7. Ya, sama sih sebenarnya. Ya, ini sama dengan lookup dalam kurung data yang 7 titik koma data range-nya titik koma. Karena ini Surabaya berarti lama pengirimannya, karena kita mau mencari lama pengirimannya, jadinya kita tuliskan yang kedua. Tuh, jadi ini akan muncul 3 hari. Jadi untuk lama pengiriman Surabaya itu 3 hari. Nah, berikut untuk full up dan hold up. Tahu bedanya ya, kalau hold up itu vertikal, kalau hold up itu horizontal. Jadi perbedaan datanya. Nah, ini kan kalau yang hold up itu biru tuanya itu ke kanan. Kalau hold up itu biru tuanya itu ke bawah. Kayak gitu, vertikal dan horizontal. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti menyesuaikan aja sama datanya itu. Jadi mau pakai full up ataupun full up. Nah, kita masuk ke index dan juga match. Oke, untuk fungsi indeks sendiri itu menghasilkan nilai atau referensi ke nilai dari dalam tabel atau rentang. Nah, mungkin kita langsung masuk aja. Biasanya indeks sama match ini ber
bersatu gitu ya. Ini kita coba match dulu. Nah, match ini untuk mengetahui nih si A105 ini dia eh baris keberapa ya gitu. Oh, ternyata dia baris kelima. Lalu kita coba lagi nih match lagi. Karena kita harus dapat kolomnya. Nah, karena kita akan mencari jenis kelamin, maka jenis kelamin itu kolom keberapa sih? Match. Kita data jenis kelaminnya, lalu range-nya. Nah, oh ternyata jenis kelamin itu ada di kolom ketiga. Selanjutnya ini baru bisa kita pakai indeks karena indeks itu memerlukan uh, baris dan juga kolom. Nah, ini kita indeks. Ya, selanjutnya ya ini kita pilih untuk datanya, data yang akan dituju. Oke, lalu titik koma kita masukkan baris dan juga kolomnya. Tadi kita sudah mencari 5 dan juga 3. Kita enterkan coba apakah jenis kelamin A105 ini terdeteksi. Apakah benar laki-laki? Kita coba cek. Oh, ternyata benar sih. A105 ini memiliki jenis kelamin laki-laki. Mungkin kalau kita lihat di dalam tabel ini karena sedikit jadi mudah ya teman-teman. Tapi nanti kalau kita dihadapi oleh ribuan data, mungkin cara ini akan lebih cepat untuk kita menemukan data-data dengan satu referensi kayak gitu. Nah, ini kita bakal coba nih. Ini udah paham ya berarti ya. Nah, ini kalau misalnya kita ganti-ganti nih, ya akan otomatis. Jadi tergantung dari si referensinya tadi. Nah, ini coba kita 1A 108. Jadi ya, jadi 8 ini merupakan baris, sedangkan 3 itu adalah kolom. Jadi ketika kita memerlukan rumus indeks, kita sudah punya baris dan kolom ini dengan menggunakan rumus match. Nah, ini misalnya ini kita gabungkan sama dengan indeks, range datanya yang akan kita cari. Ya, misalnya ini A101, nah sampai Bandung ini kita tarik semua. Lalu kita akan mencari baris dan kolomnya. Kita gabungkan rumusnya untuk match. Oke, match. Tadi kan kita sudah tahu ya rumus match yang di atas ya. Ini kita tuliskan lagi, tapi di sini match A108. Kita cari datanya dari nomor pesanan. Kita tuliskan. Lalu kita cari lagi nih untuk si match lagi untuk fungsi kolomnya, untuk cari rumus kolomnya. Match dari jenis kelamin. Lalu kita cari datanya, range datanya. Nomor pesanan sampai domisili. Ya, ini tadi gabungan aja sih sebenarnya dari match dan juga indeks. Lalu coba kita enter. Oke. Ya, ternyata sama nih hasilnya perempuan. Jadi mau kita klik satu-satu dulu untuk cari match-nya dulu, boleh, bisa. Ataupun langsung menggunakan indeks, lalu baru cari row dan kolomnya pakai match. Jadi dijadiin satu. Coba lagi ya kita ya. Untuk indeks dan match biar lebih paham. Ini kita pakai nama customer. Nah, bedanya untuk fold up dan hold up tadi tidak bisa referensinya tidak bisa di tengah. Nah, tapi kalau indeks sama match ini bisa pakai
referensi di tengah. Ini coba kita referensinya dari nama customer. Kita cari untuk Tari. Tari ini berdomisili di mana ya? Nah, ini kita cari baris dan kolomnya dulu. Nah, ini kolomnya domisili. Domisili itu range-nya berarti yang paling atas. Nah, ini cari untuk baris keberapa sih domisili itu. Nah, ternyata domisili punya kolom keempat. Baris keempat, kolom keempat. Coba ya ini ya. Kita indeks datanya. Range datanya. Titik koma. Kita klik barisnya. Kita klik kolomnya. Nah, otomatis nih. Ternyata si Sari ini memiliki domisili di Surabaya. Nah, ini kita coba kalau misalnya kita gabungkan jadi satu langsung nih rumusnya. Indeks, kita tarik range datanya, lalu kita langsung pakai match untuk mencari barisnya dulu. Sama cara mencari baris tadi gimana? Tarik, lalu kita cari untuk range datanya, kita klik 0 ya. Titik koma, match lagi. Kita cari kolomnya nih sekarang dari domisili. Nah, ini domisili. Lalu kita tarik untuk range datanya. Pakainya itu ya yang atas. Nah, supaya tahu nih kolom berapa domisili ini. Dalam kurung. Apakah sama hasilnya? Ini kurang 1. Oke. Nah, ternyata sama. Surabaya. Jadi mau pakai satu-satu dulu, match dulu boleh, langsung digabungkan langsung juga boleh. Indeks dan juga match gitu. Benar ya ini ya, Tari berdomisili di Surabaya. Oke, sekian fungsi dari lookup. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat menyaksikan video lainnya.